pasti sudah stres, nggak inget. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat saudara ikhwan fillah, fenomena yang sedang terjadi di negara-negara barat dan luar Indonesia ya, di mana ada banyak pendeta yang menjadi mu'alaf, dan kini banyak gereja-gereja yang ditutup atau opera alih. Ada yang menjadi masjid, ada yang menjadi kafe, ada yang menjadi supermarket dan lain sebagainya. Malahan ada juga yang dikosongkan begitu saja tanpa difungsikan sama sekali. Masya Allah, apakah ini pertanda kepunahan Bani Oten, kemunduran gereja? Nah sahabat ikhwan fillah, mari kita simak fakta yang terjadi di luar negeri, di negara-negara luar Indonesia, yang mana gereja-gereja sudah banyak sekali dialihfungsikan. Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4-nya. 25%, setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, saya saudara kurang setengah lebih 50%, saudara pasti sudah stres, nggak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya. Ya, sobat alhamdulillah sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh seorang pendeta ini, bahwa banyak sekali gereja-gereja yang dialihfungsikan di negara luar. Ini bukan tiada sebab ya. Mungkin saja orang-orang di negara luar, ya ini Bani Oten luar negeri ini sudah sadar, sudah dibukakan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kebohongan, akan kepalsuan dari ajaran Bani Oten, yang seringkali antar sesama pendeta saja berbeda pendapat dengan akan ketuhanan mereka, akan Tuhan Yesus mereka. Nah sahabat ikhwan fillah, inilah bukti tambahan bahwa gereja-gereja di luar negeri, di luar Indonesia sudah dialihfungsikan. Haleluya, jumpa lagi bersama Anda semuanya. Doa saya setiap Anda baik dan sehat dalam segala sesuatu. Sedikit kedinginan saat ini sih, saya lagi ada di Belanda, suhunya 6 derajat sekarang ini. Di belakang saya Anda lihat, itu supermarket atau gereja, yang pasti ini adalah sebuah supermarket. Tapi bentuknya unik ya, bentuknya seperti sebuah gedung gereja. Ya, Anda betul. Ini memang tadinya adalah sebuah gedung gereja, tempat di mana orang Kristen berjemaat. Tapi sekarang tempat ini berubah menjadi supermarket. Wow, Anda bertanya kenapa? Saya juga bertanya, kenapa bisa jadi supermarket? Ada begitu banyak gedung-gedung gereja yang indah, yang besar, sudah kosong, mulai berubah fungsinya. Ada gedung gereja yang menjadi masjid, ada gedung gereja yang digunakan menjadi museum, ada gedung gereja yang menjadi kafe, ada gedung gereja yang dibiarkan kosong, tidak digunakan sama sekali. Dan ada gedung gereja yang tetap masih ada kebaktiannya, dan yang mengerikan di dalamnya hanya beberapa orang dan kebanyakan adalah orang-orang tua. Iya sahabat ikhwan fillah, itulah bukti bahwa gereja-gereja di luar Indonesia, di negara luar Indonesia ini banyak sekali dialihfungsikan. Sebagaimana yang telah kita saksikan bersama barusan
bahwa ada gereja yang dijadikan supermarket, ada juga yang dijadikan kafe, dijadikan masjid, bahkan ada gereja yang dikosongkan begitu saja tanpa difungsikan sebagai apa-apa. Dan juga sahabat ikhwan fillah yang membuat Beris Bani Oten ini, gereja ada tetapi fungsi di gereja ini tidak maksimal. Dan juga ada gereja yang sebagaimana telah kita saksikan bersama, gereja yang hanya diisikan jemaat-jemaatnya itu hanyalah orang tua, nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah lanjut usia. Wallahu a'lam bishawab. Nah sahabat ikhwan fillah, mungkinkah ini dampak dari seorang Abah Udin ya, yang pergi ke luar negeri dan suka menista menghujat agama Islam? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi semakin Bang Udin, Bah Udin ini menghujat menista agama Islam, semakin banyak pula para pendeta, biarawati, bahkan oten-oten jemaatnya itu memeluk agama Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Nah sahabat ikhwan fillah, tetapi sebagaimana yang tercatat di dalam satu berita bahwa gereja-gereja yang dikosongkan oleh jemaatnya itu tiada lain tidak bukan karena masalah perpuluhan yang katanya diwajibkan oleh para pendeta untuk kepentingan pendeta itu sendiri. Jadi mungkin para jemaat ini merasa dibohongi atau merasa dipaksa. Kita bisa berpikir bagaimana kalau jemaatnya itu termasuk golongan yang tidak punya harta dan lain sebagainya, jadi digolongkan kepada jemaat yang ya tidak mampu. Sedangkan para pendeta mewajibkan perpuluhan. Tetapi ya kembali, wallahu a'lam bishawab. Dan sahabat ikhwan fillah, seharusnya ini sudah menjadi pelajaran bagi Bah Udin ya, karena banyak sekali mu'alaf yang masuk ke dalam agama Islam mengucap 2 kalimat syahadat ini pelantara mulutnya Bah Udin, yakni Bani Oten yang berpikir cerdas, berakal sehat. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh biarawati sebelumnya, ingin mempelajari apakah benar yang disampaikan oleh Bah Udin ini tentang agama Islam atau hanya kebohongan, kepalsuan belaka. Dan alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah, pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala terbuka untuk biarawati, yakni dengan akal yang cerdas, akal yang sehat. Setelah meneliti kebenaran atau kebohongan, maka terbuktilah apa yang disampaikan oleh si Abah Udin itu hanyalah kepalsuan, kebohongan semata. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik sahabat ikhwan fillah, mungkin hanya itu ya dalam kesempatan kali ini yang kita bisa sampaikan, yang kita bisa simak. Semoga menjadi pelajaran dan bisa kita ambil hikmah dari fenomena ini ya. Akhir kata, sebelumnya kita doakan para mu'alaf, saudara-saudara kita yang baru mengucap 2 kalimat syahadat, terlebih dari golongan Bani Oten ini, Allah kuatkan, Allah jaga iman Islam mereka, juga iman Islam kita hingga ajal tiba. Jangan sampai terjerumus kepada pemurtadan, kekufuran kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian, hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.